Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai baking lover, jumpa lagi bersama saya Chef Indra dalam acara Zelandia Live Baking Demo. Oke, baking lover, kali ini mungkin ada yang beda ya. Bisa dilihat ininya, backgroundnya. Alhamdulillah sekarang Zelandia sudah memiliki kitchen yang setelah sekian lama kita tunggu, biar rekan-rekan baking lover lebih enak melihatnya dalam Instagram ini. Oke, seperti biasa ya, kita ingin menyapa baking lover. Kita tahu bahwa sekarang sedang bulan puasa ya, bulan Ramadan. Tentunya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi baking lover yang menjalankannya ya. Dan saya berharap baking lover walaupun sedang dalam puasa ini tetap semangat ya dalam melihat live baking demo ini. Oke, seperti biasa ya, saya di sini nggak sendirian. Nah, saya ingin bukan memperkenalkan lagi ya, menyapa Cek Mimin yang mungkin baking lover sudah sering tahu, sering lihat bahasannya di Instastory atau Instagram kita. Hai, selamat siang Chef. Selamat siang Cek Mimin. Setelah sekian purnama kita ketemu lagi ya Chef di live baking demo Zelandia. Iya, senang sekali ya Cek Mimin ya. Hari ini kita ada di kitchen kita yang baru ya, dan suasananya pun kita bikin lebih fresh ya, supaya baking lover tetap tetap happy, tetap semangat untuk melihatnya ya. Lebih enak belajarnya pasti. Betul, Cek Mimin, ini kan lagi bulan puasa nih. Kita mau bikin sesuatu nih. Biasanya kan kalau di bulan puasa ini ramai dengan cookies-cookisan. Betul banget, Chef. Nah, kali ini baking lover, saya ingin menyajikan satu buah resep yang ada hubungannya dengan cookies, yaitu lemon meringue cookies ya. Nah, kayaknya seger banget dari namanya ya, Nah, Chef, itu adalah mungkin baking lover yang sudah melihat postingan kita ya beberapa hari yang lalu. Jadi di resep yang pertama ini, lemon meringue cookies, itu kita buat cookies dengan rasa yang segar ya. Karena kan kita biasanya melihat cookies-cookies lebaran yang mungkin itu-itu aja ya. Betul, nah, ini saya memberikan satu ide kreasi buat baking lover semua, yaitu lemon meringue cookies ini. Nah, bikinnya gampang banget ya Chef. Betul. Nah, ini juga uniknya ya, mungkin bagi baking lover yang biasa, mungkin dulu kecilnya ya sering memakan cookies yang di atasnya itu yang warna-warni itu. Aku suka makan juga dulu, Chef. Betul. Tapi ini kita buat dengan rasa lemon yang menyegarkan. Nah, itu untuk yang resep yang pertama. Nah, untuk yang resep yang kedua ya, kita membuat satu resep yang ini bisa buat bukaan ya, bukaan puasa ataupun buat usaha. Atau bisa buat hantaran ya Chef. Betul sekali, karena bisa lihat di sini kita memberikan ide supaya resep ini bisa jadi hantaran juga. Yaitu resepnya adalah assorted pocket Doraemon. Saya penasaran kenapa dinamain Doraemon, Chef. Nah, ini ya uniknya gini, Cek Mimin. Jadi bentuknya itu adalah seperti kita membuat waffle ya. Nah, ini tapi kita buat cake, cuma mungkin tahu cake dorayaki. Iya, dorayaki itu kan biasanya hanya tebel aja ya. Nah, ini itu kita bikin agak sedikit ditekuk, kemudian diisi dengan filling krim ya. Nah, karena dorayaki itu dari Jepang, orang lihat dorayaki itu kesenangannya Doraemon. Nah, itulah kenapa jadi disebutnya gitu ya, pocket Doraemon. Oke. Jadi inspirasinya seperti itu. Nah, seperti biasa Cek Mimin, sebelum demo ini, kita ingin mengajukan suatu pertanyaan kuis nih, seperti biasa ya. Jadi baking lover tidak hanya melihat, tapi juga ikut berpartisipasi dalam Zelandia Baking Demo kali ini. Seperti biasa ya,
kuis kali ini akan tentunya berhadiah ya Cemimin ya. Pasti untuk 3 orang pemenang Chef hari ini ya. 3 orang pemenang ya yang menjawab benar dan beruntung. Pertanyaannya mudah sekali Cemimin. Apa tuh Chef? Ini nanti diperhatikan aja ya di resepnya ya. Nanti kita kan akan membuat cookies ya, cookies lemon meringue cookies. Nah, di situ kita menggunakan produk Zelandia ya. Nah, ada 3 buah produk Zelandia yang digunakan di resep lemon meringue cookies. Apa itu? Nantikan ya. Jadi dicatat ya Chef ya, sambil Chef Indra sebutin produknya. Ya. Nanti dijawab kuisnya. Betul. Nah, seperti biasa untuk video kali ini kita bisa nanti setelah acara rekan-rekan yang belum bisa mencatat resepnya, kita juga nanti akan postingkan resepnya setelah acara ini selesai, dan juga ingin melihat videonya bisa di IGTV ya. Iya di betul. IGTV. Setelah acara akan kita publish. Nanti akan kita publish. Ntar kameranya dipasang. Iya, untuk baking lovers, mohon maaf ini ada kameranya agak sedikit getar karena tadi ada sedikit kesalahan teknis ya Chef ya. Ini sedang kita coba perbaiki. Kita coba perbaikin. Nanti jawabnya di postingan Insta Live ini aja ya baking lovers. Jadi langsung dijawab aja. Langsung di ininya ya. Pas lagi acara ini berlangsung itu nanti tinggal menjawab aja ya. Di kolom komentar. Di kolom komentar. Oke Cemimin, tanpa banyak basa-basi ya. Kita langsung saja mulai live baking demonya dengan resep yang pertama, yaitu lemon meringue cookies. Saya siapkan dulu ya bahan-bahannya. Chef Indra, maskernya bisa dipindah dulu Chef. Chef Mandiko minta tolong. Siap. Ada Chef Mandiko. Hari ini menjadi asisten Chef Indra. Untuk resep kali ini kita menggunakan bahan-bahan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Yang pertama adalah ini ada butter ya, atau mentega ya. Kita gunakan yang unsalted. Itu sebanyak 85 gram. Kemudian ada margarin sebanyak 35 gram. Kemudian ada juga kita menggunakan gula halus sebanyak 85 gram. Ini kita gula halus yang memang sudah harus disaring dulu, takutnya ada yang menggumpal. Kemudian ada tepung protein sedang dan maizena ya. Dan tak lupa kita gunakan untuk ini ya, untuk ada telur ya, telur ayam, dan kita gunakan, jangan lupa kita menggunakan Athena baking powder, dan juga ada Larom vanilla susu. Larom vanilla susu. Nah, untuk detail resep gramasinya itu bisa dilihat nanti ya setelah postingan acara live baking demo ini. Kita langsung saja mengaduk untuk bahan yang pertama, yaitu untuk cookiesnya ya. Di sini kita akan gunakan mentega unsalted-nya ya. Di sini kita menggunakan mentega yang tidak asin ya, atau tawar. Tidak perlu dicairkan ya Chef? Tidak perlu dicairkan. Dan kalau memang menteganya itu dari kulkas ya, kalau bisa kita keluarkan dulu sebentar sampai dia suhu ruang, baru kemudian bisa kita gunakan. Takutnya kalau terlalu keras nanti dia nggak mencampur dengan baik. Begitu juga ini margarin ya. Kalau sudah, kita campur ini 3 bahan ini ya. Ini dengan gula halus kita masukkan. Jadi tadi 85 gram mentega, kemudian 35 gram margarin, dan 85 gram icing sugar atau gula halus. Kemudian kita aduk dulu ya. Kita aduk sebentar sampai dia ngeblend ya, atau mencampur. Cemimin, nanti kalau misalnya ada baking lover yang bertanya bisa langsung di kolom komentar ya. Supaya nanti kita tidak ngejeda di acaranya, kita langsung aja ya. Jadi baking lover yang punya pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Iya, akan kita bacakan nanti langsung kita bacakan dan kita akan jawab.
Ibu Siska nanti resepnya dipublish setelah acara ya Ibu di feed Instagramnya Galandi ya. Iya, karena kalau misalnya kita sebutkan gramasi detailnya juga nanti keselang suara atau apa takutnya salah ya Cemimin ya. Mendingan nanti Baking Lover tinggal nge-screenshot resepnya aja ya. Jadi supaya dilihat dulu caranya ya. Dilihat dulu caranya di situ. Oke. Ini kita aduk sampai ini aja, jangan sampai dia terlalu melebar atau mengembang, karena takutnya nanti ketika di oven akan menjadi lebih melebar ya. Jadi berapa lama nih Chef diaduknya? Diaduknya dengan kecepatan sedang ya, itu selama kurang lebih 1-2 menit aja cukup ya. Jadi ini hanya mencampur kedua bahan tadi. Dan jangan lupa sebelumnya gula halusnya disaring dulu ya, karena biasanya gula halus itu kalau disimpan lama itu jadinya seringnya ngegumpal. Oh ya Chef, nanti pemenang kuis hari ini akan kita bacakan di akhir acara ya Chef. Oh ya, nanti kita akan karena ada admin kita yang akan ini ya memperhatikan di kolom komentar jawaban dari pertanyaan kuis kali ini, dan kemudian nanti akan ini ya diumumkan menangnya. Betul sekali Chef. Okay. Ya, ini kita sudah lihat, ini sudah campur dengan rata dan tidak Chef, sampai mengembang. Ada pertanyaan nih Chef. Tipsnya Chef biar cookernya bisa tahan lama dan tidak mudah apek. Cookiesnya ya? Ya, tipsnya apa Chef? Tipsnya yang pertama, cookies supaya dia tidak apek ya, itu biasanya yang perlu diperhatikan adalah ketika kita memanggangnya itu harus benar-benar kering ya. Jangan sampai masih soft, gitu masih apalagi sampai di bagian tengahnya masih lembek ya. Itu biasanya itu akan mengurangi daya tahan cookiesnya. Yang kedua, kalau kita tadi memanggang ya, proses pemanggangannya, kedua juga diperhatikan proses penyimpanannya. Jadi penyimpanan cookiesnya ini harus benar-benar rapat ya. Karena kalau cookies udah sering buka tutup dan tidak ditutup dengan rapat, itu biasanya yang ada nanti akan apa kita sebutnya melempem ya. Iya ya. Jadi alum gitu ya. Alum. Karena ini jenis cookiesnya termasuk jenis yang garing atau crispy ya. Ini apa tuh? Crunchy ya. Ibu Muriana jawabnya langsung di kolom komentar IG live kita ini ya Bu ya. Oke, kalau sudah bahan telur masuk sebentar saja, kemudian kita campurkan tepung terigu ya. Ini tepung terigunya kita menggunakan sebanyak 225 gram. Kemudian maizenanya kita gunakan sebanyak 35 gram. Ini dicampurkan saja bersama dengan ada Athena baking powder. Nah, ini perlu ini ya. Nah, Athena baking powder ini fungsinya untuk apa tuh Chef di cookies ini Chef? Athena baking powder ini salah satunya adalah mengembangkan volume dari ini ya, volume cookiesnya. Saat dipanggang atau saat diadon Chef? Diadon. Jadi pas diadon itu jadi gini, kalau cookies ini akan lebih aktif ketika itu baking powdernya sudah masuk ya dan tercampur dengan bahan cair. Nah, ini Cemimin, Athena ini termasuk yang double acting ya. Double acting itu artinya dia bereaksi ketika dia terkena cairan dan juga ketika dia terkena panas. Gitu. Chef, ada pertanyaan lagi nih Chef. Dari Ibu atau Bapak Vicky. Parameter selesai pencampurannya Chef, apa asal tercampur atau waktu tadi 1-2 menit? Nah, itu asal tercampur saja ya. Kalau untuk waktu nanti kita lihat saja dari fisiknya ya, fisik dari cookiesnya itu. Nanti kita bisa tahu, yang penting jangan sampai dia terlalu mengembang. Nah, ini kita masukkan ya. Oke, untuk semua bahan lainnya ya. Di situ kita tambahkan Athena sebanyak 3 gram dan
2 gram larom vanila susu. Nah, ini fungsinya Athena ya, selain membuat crispy crunchy dari cookiesnya ini juga membuat volumenya juga lebih besar gitu. Tinggi. Iya. Chef, tips cooker biar tidak rapuh gimana tuh Chef? Biar tidak rapuh ya. Oke. Oke, itu kita melihat dari komposisinya aja ya. Biasanya kalau cookies yang rapuh itu, sepengetahuan saya itu dalam komposisi tepungnya itu agak kurang. Jadi dia lebih mengandalkan dari mentega atau margarin, kemudian icing sugar. Nah, karena dia komposisi tepungnya kurang, itu biasanya itu akan membuat si cookies itu rapuh. Jadi, tapi juga ada baiknya juga. Jadi kita tinggal mau seperti apa gitu. Jadi sesuai selera aja. Nanti kalau misalnya rapuh itu bisa kita tambahkan sedikit tepung lebih ya, untuk supaya dia membuat cookiesnya lebih kokoh. Satu lagi nih Chef, idealnya ketebalan cookies itu berapa ya? Karena kan harus disesuaikan dengan waktu dan suhu pemanggangan. Oke, di sini kita lihat dari seberapa besar cookies yang kita mau buat ya. Semakin besar diameternya, otomatis pun kita agak lebih tebal. Tapi kalau misalnya lebih kecil itu biasanya lebih tipis ya. Itu biasanya saya tidak lebih dari 0,5 sampai 0,6 cm cemimin. Oke, ini sudah ya cemimin. Jadi dia hanya mencampur rata seperti ini ya. Oke, di sini kita lihat ya adonannya ya. Yang terakhir dimasukkan apa Chef katanya Chef yang cair itu? Oke, yang cair itu tadi yang telur ya. Telur ya? Sebelum telur yang tadi yang pertama margarin, kemudian telur, yang terakhir adalah tepung-tepungannya. Oke. Kemudian cemimin, untuk membuat ini juga lebih segar, saya sudah nyiapin ini yang namanya parutan kulit lemon nih cemimin. Parutan kulit lemon tuh nggak pahit ya Chef? Enggak. Jadi parutan kulit lemon ini yang kita ambil bagian kulitnya saja. Biasanya yang pahit itu adalah kalau kita terambil yang bagian putihnya. Oh, bukan kehidupan kita ya Chef? Kalau itu saya ikut-ikutan deh. Oke, ini sudah saya masukkan sambil diaduk-aduk. Ini kulit lemonnya, jadi kita campur ya. Ini saya kisahkan untuk nanti bagian toppingnya. Jadi kulit lemon, jadi ini yang membuat cookiesnya ini juga jadi lebih segar cemimin. Oke, cemimin jangan lupa. Oh ya, saya ada ini satu lagi bahan. Oke, ini satu bahan lagi yang saya tambahkan supaya dia rasa lemonnya lebih kuat. Nah, apa tuh Chef? Ini adalah Paleta Excellent Lemon. Paleta Excellent Lemon ya Chef. Itu dari Zelandia juga kan Chef? Betul. Pastinya baking lover yang sudah biasa ke TBK itu kan sudah kenal yang dengan namanya Paleta Excellent nih. Kita punya berbagai varian. Nah, mungkin di toko bahan kue, baking lover senangnya mungkin ngambil yang varian strawberry atau blueberry. Nah, kali ini kita gunakan varian yang bikin cookiesnya ini jadi lebih lebih segar, yaitu Paleta Excellent Lemon. Ada pertanyaan lagi nih Chef. Saya mau buat pakai tepung singkong ladang 5, bisa kan Chef? Karena gluten free katanya. Oh, tepung singkong ya. Oke. Tepung singkong ini kalau misalnya kita tambahkan bisa juga, karena ini cuma memang mempengaruhi teksturnya nggak Chef? Pasti, karena itu kan proteinnya dia singkong itu lebih sedikit dibandingkan dengan ini ya. Jadi itu ya kita lihat saja. Untuk gramasinya boleh kurang lebih sama. Nanti kita cobanya satu dulu gitu. Jadi kita coba satu, panggang, kemudian nanti gimana ininya, apakah terlalu keras ataukah ini gitu, atau mungkin kurang tepungnya
bisa tambah lagi. Jadi dicoba dulu sebelum kita bikin produksi massal. Chef, apakah Athena hanya bisa dipakai untuk beberapa jenis cake atau kue saja, atau bisa dipakai di semua jenis cake atau kue? Oh, kita bisa ke semua kue. Bisa ke semua kue, jadi tidak harus jenis tertentu ya. Athena macam-macam ya, Chef. Untuk Kenapa? Ya banyak aplikasi yang bisa dipakai ya, Chef. Betul. Jadi artinya tidak hanya terbatas pada satu jenis cake aja, kita bisa membuat banyak ya Athena ini karena cake, cookies, terus kayak kerupuk, kayak Chef kerupuk, ada bahkan, ayam crispy. betul. Ya, Chef. Bahkan Athena ini kita coba buat untuk somai ya. Somai, bakso ya, Chef. Bakso, karena itu membuat teksturnya pun jadi lebih tidak alot ya. Karena kan biasanya kalau kita tambahkan tapioka itu biasanya cenderungnya lebih alot ya. Nah, ini kalau dengan adanya pengembangan dari Athena ini bisa membuat baksonya pun jadi lebih enak digigitnya, tidak terlalu alot. Chef, kalau pakai hand mixer bisa nggak? Oh, untuk yang resep ini? Iya. Oh, tentu saja bisa. Kalau untuk dia nggak keras ya, Chef? Iya, enggak. Jadi, oke, kalau kita lihat di sini ya. Chef, berapa komposisi Athena untuk penambahan pada adonan? Sama nggak komposisinya penambahan Athena antara kue kering dan cake? Athena dengan kue kering. Untuk cake itu kan perbandingannya mungkin ya, Chef ya. Oh iya, kita itu jadi di dalam Athena itu kita ada ininya ya, ada komposisi yang disarankan. Jadi kalaupun kita misalnya menambahkan itu biasanya itu kita gunakan. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi perbandingannya adalah 0,5 sampai 0,1% dari berat adonan. Kalau untuk adonan roti, kemudian kalau 1 sampai 2% itu untuk adonan spon ya. Cake berarti ya, Chef. Iya, jadi kita. Kalau kue kering, Chef? Gimana? Kue kering itu biasanya itu kita gunakan yang pertama aja 0,2 sampai 0,5 sampai 1. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Adlida. Tips penyimpanan baking powder dan ciri baking powder yang sudah tidak bagus lagi gimana tuh, Chef? Oke. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kalau baking powder itu tentunya ini kita tipiskan setebal 0,6 cm ya atau kalau ini baking powder yang sudah baik, ini tips aja ya ibu-ibu. Jadi kalau misalnya menemukan baking powder kita ya yang punya kita itu ada menggumpal, yang pertama adalah kita saring ya. Kita saring dulu ya sampai dia jadi kalau udah disaring kan dia jadi halus ya. Kemudian setelah itu ini sedikit ambil baking powdernya sebanyak 1 sendok teh ya. Kemudian tambahkan dengan air. Nah, air panas atau air mendidih ya. Dituang aja di mangkok ya. Kemudian nanti kita lihat apakah di situ ada reaksinya atau tidak. Kalau tidak ada reaksi sama sekali artinya baking powdernya dibuang saja gitu, karena itu sudah lama atau sudah tidak bereaksi, percuma juga kalau kita gunakan. Tapi kalau ada reaksinya ya biasanya lebih berbuih ya, berbuih. Nah, itu tandanya si baking powdernya itu masih aktif. Oh gitu. Oke. Jadi bisa dicek begitu ya, bagaimana caranya? Oke, ini kalau sudah, ini kan kita tipiskan 0,6 cm atau 6 mili ya, seperti ini. Kalau sudah nanti kita dinginkan dulu cemimin. Oke, saya sudah siapkan yang sudah dingin karena kan nanti ini akan kita cutting ya. Okay. Kalau aplikasi untuk chiffon cake, paleta berapa persentase pemakaiannya ya, Chef? Lihat Mimin. Untuk aplikasi chiffon cake, Chef. Nih, kalau aplikasi untuk chiffon cake, paleta berapa persentase pemakaiannya? Oh, paleta. Saya juga bingung nih, Chef, pertanyaannya. Ibu Setiawati bisa tolong diulang, Bu? Maksudnya apa ya, Chef? Oh, penambahan paleta supaya ini kali ya buat tambah flavor rasa. Oh, mungkin ya, Chef. Tapi itu kalau paleta ini nggak bisa banyak-banyak karena akan mempengaruhi pada teksturnya. Nah, Chef, ada pertanyaan nih, Chef. Oke. Apa kelebihan Athena baking powder dengan yang lainnya, Chef?
Athena baking powder. Iya, dengan baking powder yang lain. Oke. Ini Athena dengan formula baru ya. Oke. Nah ini ada beberapa kelebihan dari produk kita ya. Yang pertama, Athena baking powder yang sekarang, kebetulan saya sendiri yang coba itu memang kita coba dengan beberapa beberapa yang ada di pasaran itu cukup ampuh, cukup bagus volumenya. Kemudian warnanya pun lebih putih dan tidak mempengaruhi kepada kualitas akhir dari adonan atau cake-nya sendiri. Nah, dan yang ketiga itu Athena sekarang itu jauh lebih, aplikasinya pun lebih kita kembangkan sehingga menjadi tidak hanya bakery dan cake aja, tapi juga bisa aplikasinya ke bahan lain yang savory seperti membuat bakso, siomay ataupun fried chicken. Oke, ini dari Ibu Halida, Athena baking powdernya udah double acting kan, Chef? Sudah ya, Chef ya. Cemimin, ini saya punya. Nah, ini yang nggak kalah penting, Chef. Ini ada isi spray ya, mungkin baking lover yang sudah kenal dengan release agent atau pemoles. Ini belum nggak dipoles ya, kita sebut spray ya, spray loyang. Ini cukup tinggal kita semprot ya, Chef. Semprot saja. Lebih enak kayaknya semprot ya, Chef. Lebih praktis ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini nanti akan kita cetak ya. Nah, ini saya menggunakan cetakan berukuran 3 jadi senti ya. 3 cm. Oke, nanti kita akan Ini cetakannya dapat di mana nih, Chef? Kalau baking lovers pengen beli kayak gini nih, Chef. Oh, banyak ini, Cemimin. Ini banyak sekali di ini ya. Banyak sekali di di toko bahan kue. Pasti ada ya, Chef ya? Ada ya. Ukurannya dari mulai yang paling besar sampai paling kecil itu ada satu set biasanya. Chef, nih tadi Bu Setiawati ya. Jadi paleta itu untuk nambah rasa di chiffon cake, Chef. Misalnya kayak paleta excellent lemon tadi, kita campur dengan chiffon. Nah, itu berapa persen kira-kira, Chef? Oke, saya ngomongin adonan aja ya. Jadi adonannya kalau misalnya kita punya adonan 1 kilo itu penambahannya maksimal sih saya sarankan sebanyak 5% saja. 5%. Karena dari adonan yang sekilo, jadi sekitar 50 gram aja. Karena kalau kita tambahkan terlalu banyak sampai 10%, pokoknya di bawah 10% ya, itu dia nanti akan adonannya berat. Karena di dalam, jadi chiffonnya nggak ngembang ya? Betul, karena di dalam ini kita paleta itu memang ada yang namanya starch ya. Starch ini juga mempengaruhi kepada teksturnya ya. Jadi saya sarankan sih sekitar 5% aja, nggak usah banyak. Dari total adonan atau dari apa, Chef? Dari total adonan, misalnya 1 kilo adonan ya, kita tambahkan 50 gram aja untuk rasa. Maksimal itu 7,5% ya. Ibu Ratna bisa tolong diulang Ibu pertanyaannya yang terlalu banyak itu. Cemimin, nanti kalau misalnya kita mau dari segi warna belum dapat, kita bisa tambahkan pewarna ataupun larom ya. Kalau tidak memakai parutan kulit lemon, pengaruh nggak rasanya, Chef? Cukup ya. Kalau sebenarnya yang membuat itu salah satunya penguat rasa ya, itu dari zestnya ini atau kulit lemonnya ini ya. Tapi dengan adanya palet excellent lemon di situ juga udah cukup memberikan rasa juga sih. Hanya memang zest ini biasanya ada rasa ininya kita sebut menyegarkan langsung ya. Kayak itu ada kayak citrun gitu ya, citrusnya itu yang membuat pas dimakan itu lebih berasa. Oke, Chef, kita 3 layer aja kan? Oke, 3 layer aja, oke. Chef, berapa? Ini kan lagi bulan Ramadan mau Lebaran ya, Chef ya. Jadi banyak yang pakai Oveck Glance pasti, Chef. Jadi ada yang nanya berapa takaran penggunaan Oveck Glance? Oveck Glance ya. Oveck Glance itu penggunaannya adalah 1:6
ya. Kalau kita lihat misalnya kita menggunakan Oveglan 10 gram, kita menggunakan air 60 gram. Jadi 1:6 dengan sebelumnya kita campurkan dulu setengah Airnya jam. Air apa, Chef? Air minum kalau bisa ya. Maksudnya yang air dispenser. Adem kah, dingin? Oh, air biasa. Air biasa ya. Oke, ini kalau sudah kita nanti panggang ya. Chef, tadi adonan yang disimpan di kulkas itu berapa lama? Tadi kan setelah Chef. Oke, ini dimasukkan kulkas itu berapa lama sampai adonannya keras. Jadi ketika kita menggunakan cutter ini enak pas diambilnya tuh lengket gitu. Seperti itu ya, baking lover. Jadi kita buat ini lebih kaku supaya memudahkan lebih cepat ininya. Oke, atau kita masukkan ke dalam freezer lebih cepat ya. Freezer lebih cepat ya. Iya. Ini baru aku mau bacain pertanyaan dari Bu Jana, disimpannya di freezer atau di chiller ya. Jadi itu, cookies tadi kita panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 9-10 menit. 9-10 menit. Oke, Chef, kita ulangi lagi ya, Chef. Kita pertanyaan dulu toppingnya. Aku bacain dulu ya, Chef, pertanyaan hari ini ya. Ibu-ibu bisa dijawab di kolom komentar IG Live kita. Pertanyaan hari ini adalah sebutkan 3 produk dari Zelandia pada resep apa tadi, Chef? Meringue cookies ya, Chef ya. Lemon meringue cookies. Oh iya. Yang tadi sudah didemokan oleh Chef Indra. Nah, itu sama flavornya. Jadi ya kita lanjutkan ya. Jadi kuisnya ya. Tadi yang sudah disebutkan Cemimin ya. Perhatikan yang tadi produk Zelandia yang kita gunakan untuk resep yang lemon meringue cookies ini. Baking lover. Kita lanjutkan ke toppingannya ya, Cemimin. Saya mau buat yang namanya ini ya. Kita nyebutnya Italian meringue atau meringue yang dipanaskan. Ibu Muriana, betul sekali Ibu, Easy Spray itu produknya dari Zelandia Indonesia ya Bu. Di sini kita gunakan untuk membuat meringue seperti biasa kita gunakan putih telur dan gula halus ya. Putih telur sebanyak 100 gram di sini ya. Untuk putih telur ini tolong diperhatikan baking lover. Jadi pada saat kita memasukkan di dalam bowlnya itu hati-hati jangan sampai tercampur dengan air atau lemak ya. Kemudian tadi putih telur sebanyak 100 gram kita campur dengan 200 gram icing sugar atau gula halus ya. Nah, ini sebelumnya juga kita inikan dulu ya Cemimin ya. Kita saring dulu supaya dia bagus ya, ininya tidak ada yang menggumpal. Chef, ini ada pertanyaan dari Bu Ratna nih. Kalau pakai Athena baking powdernya kebanyakan, ada rasa pahit atau getir tidak? Kalau untuk baking powder itu kalau selama kebanyakannya tidak terlalu ekstrim ya, misalnya harusnya 5 kemudian jadi 10, itu bisa terjadi sedikit. Tapi kalau sampai 2 atau 3 gram itu masih biasanya baking powder itu lebih soft, tidak pahit seperti ya, seperti kalau kita menggunakan baking soda. Oke, ini kita panaskan dulu ya. Jadi untuk membuat meringue yang halus ini kita panaskan dulu kedua bahan tadi ya, antara putih telur dengan gula halusnya ya. Nah, ini saya gunakan model steam ya, di steam artinya kayak kita memanaskan coklat. Jadi air ini kita panaskan. Kameramen bisa ke sana ya. Chef, Mas kameranya kita suruh ke sana ya, Chef. Lihat ya, Chef. Ya. Chef, kalau pakai oven yang nggak ada suhu gimana tuh, Chef? Misalnya oven tangkring ya, Chef ya? Oven tangkring. Kalau oven tangkring itu kita ngomongin harus kebiasaan ya. Artinya biasanya yang punya oven itu dia lebih paham dengan besar kecilnya api yang kita gunakan. Biasanya saya menggunakan setengah jam sebelumnya kita panaskan oven dengan api sedang.
Kemudian setelah mencapai kita masukkan tangan itu sudah lumayan panas ya. Biasanya itu langsung terasa ya. Nah, itu kita kecilin jadi lebih kecil dari sedang tadi. Itu untuk memaintain panas yang ada di dalam. Oke, ini kita panaskan. Jadi nanti untuk merasakannya itu nanti kita celupkan jari ya di situ. Jadi kalau udah terasa panas baru boleh kita angkat. Ini kan jarinya, Chef? Iya. Nggak apa-apa, Chef? Enggak, kan di ininya, bukan di airnya. Kalau sudah terasa panas baru boleh kita angkat ya, karena ini yang kita mau buat ini adalah yang dia supaya panas dulu ya, campuran tadi baru bisa kita kocok. Kalau enggak nanti kurang bagus hasilnya. Chef, ada pertanyaan dari Bu Dewi nih, Chef. Iya. Gula halusnya biasa atau icing juga? Gula sebenarnya itu istilah saja ya, karena memang untuk gula halus itu kita ngomongin untuk orang Indonesia icing sugar, untuk orang Barat gitu ya, biasanya menggunakan seperti itu. Tapi memang biasanya yang namanya icing sugar itu grade-nya agak lebih bagus sih, Cemimin, karena nggak semua gula halus itu dia berasal dari icing sugar. Itu bisa jadi ada sedikit penambahan beberapa bahan ya, gitu aja untuk ininya. Chef, ada pertanyaan lagi nih. Persentase penggunaan Athena apakah sama di semua cake atau berbeda tergantung cake-nya? Kita bilang sih, kita yang tadi saya sudah sebutkan memang kita ada range-nya ya, 1-2% ya. Nah itu tergantung kita mau buat semakin banyak, semakin sedikit ini ya, telur yang digunakan itu kita bisa boosting volumenya dengan menggunakan ini. Oke. Ya. Itu sambil diaduk terus ya, Chef? Ya, ini sampai agak anget ya, sampai kita merasakan panas. Oke, ini sudah. Oke, jadi seperti itu ya. Oh, jadi benar jarinya harus dimasukkan ya, Chef? Iya, kita rasakan sendiri ininya. Kalau sudah, ini nanti kita kocok ya sampai dia berwarna putih. Ini ada dari Collins and Cakes. Nanti videonya disimpan ya, siap. Video akan disimpan ya, Chef ya? Iya. Di Instagram TV. Oke, kalau sudah kita kocok nih. Berapa lama, Chef? Kalau berapa lamanya, biasanya sih saya sampai terlihat ada garis itu sekitar 4 menitan ya. 4 menit ya? Ya. Perhatikan juga Cemimin, kalau si bawang whisknya tidak sampai dasar, kita bisa angkat sedikit ya, supaya dia mengangkat putih telurnya. Oh, jadi bawangnya harus sampai dasar ya, Chef ya? Iya, biar dia keangkat putih telurnya dan tidak basah. Oke, di sini sudah terlihat ya. Chef, bedanya mereng ini dengan mereng yang tidak dimasak, hasil cookiesnya itu apa? Mereng yang ini, Italian mereng ini, dia cenderung warnanya itu lebih mengkilap ya. Itu lebih mengkilap dan volumenya, bentuknya itu lebih kokoh demi ini. Nah ini kita aduk ya, sampai dia terlihat ada garis-garis. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa. Nah resep ini juga kita bisa untuk buat ini ya Cemimin. Kita dulu kalau kecil itu tahu kumpis ya. Oh, gampis gitu ya? Kumpis yang ya. putih telur itu ya. Ini juga bisa digunakan gitu. Jadi perbedaannya itu lebih mengkilap ya, Chef ya? Ya, lebih mengkilap dan lebih kokoh. Kumpis mereng ya.
Chef, kalau ngocoknya pakai balon mix biasa aja bisa nggak tuh Chef? Kenapa? Dikocoknya pakai balon mix biasa. Pakai balon mix maksudnya seperti pakai tangan bisa, tapi Lama ya Chef? lama ya. Hai Kak Adida, nanti resepnya kita publish setelah acara ya Kak ya. Oke. Ini kita coba ini ya, lihat teksturnya dulu. Nah ini ininya sih belum terbentuk. Jadi kalau ininya sudah terbentuk, itu biasanya dia ada timbul garis ya. Ketika kita, kalau misalnya belum timbul garis, itu nanti jangan dulu, karena nanti pada saat kita sempritkan itu tidak akan terlihat bentuknya. Ya. Bang Niko bisa minta yang belum ditoplesin nggak Chef? Tadi mana ya? Oh ini ada. Biar kelihatan di kamera. Mimin, maaf, tadi bukan Italian mereng ya, tapi Swiss mereng. Swiss mereng, waduh Chef Indra gimana sih ya Bapak? Maaf ya bikin lapor, Chef Indra lagi puasa. Iya, biasalah lagi ini. Kok saya ingatnya Italia ya, mungkin apa saya harus ke sana gitu ya? Ada kenangan tersendiri kayaknya. Atau harus bikin makanan Italia, nah boleh spaghetti atau pizza ya. Buat buka puasa nanti. Kemarin udah bikin somai loh, baking lover kita saya nyobain loh. Nyoba tema kita dan hasilnya wow. Nah ini hasil dari Swiss mereng ya Chef ya? Ya, Swiss mereng ya. Coba sini ya Mas kameramen. Ini katanya Chef Indra lebih mengkilat dibanding mereng yang biasa. Nah ini hasilnya. Cantik ya Chef? Ya. Bener sih lebih mengkilat gitu. Oke. Ya. Ibu Dewi sama-sama Bu Dewi. Ini kalau kita lihat sudah ya ini. Jadi dia sudah agak sedikit kaku, tapi jangan terlalu kaku karena nanti kalau terlalu kaku pun kurang bagus. Dia takutnya nanti malah dia turun lagi atau jadi lembek. Jadi memang kualitas putih telur ini pun ada batasannya, Cemimin. Oke, kalau sudah nanti kita tambahkan pewarna ya. Chef, putih telur yang sudah beberapa hari itu boleh nggak sih Chef? Untuk mereng ini? Oh, dicoba saja ya. Saya kan kita tergantung kualitas. Tapi kalau misalnya kita lihat sudah encer, lebih baik kita. Jadi lebih bagus yang masih baru ya, Chef? Iya, agak lebih kental ya. Itu akan membuat lebih bagus. Oke, Bu Neneng, itu jawaban dari Chef Indra ya, Bu. Chef Andiko bisa minta tolong. Speednya ada. tinggi. Chef tadi speed berapa, Chef? Ini timbangan. Timbangan bawah. Di bawah ya. Ya. Speed berapa tadi Chef Indra? Itu kalau di mesin ini speed 10 ya, tapi kalau di hand mixer itu speed 3 ya biasanya. Tinggi lah, pokoknya yang paling tinggi aja. Oke, ini saya tambahkan pewarna kuning ya, sebanyak 4 gram. Ini nggak pakai cream of tartar ya Chef? Kita bisa tambahkan cream of tartar kalau mau ya. Dari tapi untuk yang ini saya jamin ini kokoh ya untuk ininya. Oh ya Chef, tuh hasilnya Chef Indra sudah jadi ya Chef. Ya. Oke. Kalau sudah kita tambah sedikit lagi. Oke. Kemudian kita tambahkan kalau kita Chef, butuh Chef flavor katanya ya. bikin pizza Chef. Bisa ya Chef, bikin pizza ya Chef. Jauh lah. Ayo waduh. Kita bikin pizza. Jadi Chef Andika bisa katanya. Bisa lah. Bisa lah. Apalagi makan. Saya tuh kalau ngomongin pizza itu saya lebih seneng toppingnya ya. Kalau adonannya sih ya standar lah ya. Tapi kalau toppingannya wah, kalau ngomongin toppingan wah kita bisa macem-macem tuh. Oke, ini Ibu Dewi nggak percaya loh kalau ini mengkilat beneran Bu Dewi, mau aku kirimin. Mengkilat, pokoknya bikin puasa nih jadi gimana ya? Oke, kalau sudah ini nggak apa-apa kita tambahkan sedikit agak lebih kuning karena biasanya mereng itu setelah dipanggang itu jadi lebih pucat ya, pucat. Chef, kata Bu Dewi nih merengnya bisa disimpan kah kalau misalnya berlebih?
Oh, merengnya? Bu Dewi, ini merengnya itu adonan merengnya atau sudah jadi ya Bu yang depan? Merengnya itu kalau bisa sih kita jadikan sih supaya dia benar-benar ini ya. Jadi nggak lembek gitu ya? Karena mereng itu sudah disimpan lama itu akan turun lama-lama ya. Walaupun ini memang menggunakan jenis Swiss mereng ya. Chef, ini ada pertanyaan dari Ibu Nurul nih. Putol dari kulkas bisa dipakai langsung atau nunggu suhu ruang? Saya nggak ngerti putol tuh apa. Putol tuh putih telur. Ya ampun, Ibu Nurul maaf ya. Saya tuh Putol. Tuh mas kameramen aja bingung loh. Nah, putol itu lebih bagus kalau kita gunakan suhu ruang baru dikocok ya, dikocok. Jadi supaya pengembangannya pun lebih maksimal dibandingkan kalau dalam keadaan dingin. Gitu. Chef, kalau topping clapper tart suka turun, kenapa itu Chef? Clapper tart suka turun. Oke, kita pernah saya pernah beberapa kali bikin clapper tart turun itu biasanya sih pengaruh kepada ininya ya, komposisi dari resepnya itu juga kita perhatikan di situ kan menggunakan tepungnya dia biasanya menggunakan maizena. Jadi menggunakan maizena. Jadi perhatikan juga dengan resepnya itu untuk supaya dia tetap tidak turun itu tambahkan ininya ya, tepung ataupun maizenanya supaya dia lebih kokoh. Itu ya Ibu Indu Nuryanti, jawaban dari Chef Indra. Chef, ada pertanyaan lagi dari Bu Nea, itu pewarnanya base-nya oil atau water? Pewarnanya base-nya yang ini adalah oil ya. Water ini. Oke, di sini Cemimin saya menggunakan sepuit ya, nomor sepuitnya nomor 17. Jadi bentuknya kecil seperti ini, tapi dia tengahnya itu ada 5. Jadi agak renggang ya, agak renggang seperti ini ya. Nah, biar kita pada saat kita menyepuit atau mempait di bagian atasnya itu. Jadi tadi pewarna aja kan, Chef, pewarnanya nggak campur apa-apa lagi kan? Enggak. Tapi di sini saya tambahkan sedikit flavor lemon. Udah. Ibu Muriana, itu botol kuning itu adalah pewarna ya Bu? Oke. Pewarna kuning. Oke, Cemimin, ini saya sudah. Chef, tadi setelah pewarna apalagi yang dimasukin itu masih pewarna ya Chef ya? Iya. Tadi Chef Indra nambahin karena kurang kuning ya Chef ya? Kita tambahkan karena kurang kuning, saya tambahkan lagi. Oke, di sini. Chef, nih kata Bu Nia, pizza manis ya pakai paleta bisa nggak katanya? Ya bisa kalau untuk topping ya. Bisa ya? Pastinya. Oke. Ibu Dewi tadi udah dijawab Chef Indra ya, jadi adonannya itu sebaiknya langsung dihabisin ya Chef ya? Nah ini kalau sudah ya, jadi jangan sampai terlalu coklat untuk cookiesnya. Kalau bisa sih agak sedikit coklat, karena nanti akan kita panggang lagi dengan suhu 70 sampai 80 derajat selama 20 sampai 30 menit untuk mengeraskan ininya ya, merengnya. Biar nggak gosong ya Chef? Iya betul. Nah jadi seperti itu ya. Chef, mereng ini bisa dipakai untuk top cheese button kah? Bisa nggak Chef? Top cheese button, oh bisa, maksudnya untuk model yang ini ya, mereng ini kan bisa dilihat seperti ini, jadi kita cukup praktis, artinya bisa dipakai untuk berbagai aplikasi selain cookies seperti ini ya. Chef, kalau cake yang hanya memakai putih telur saja bisa dipakaikan Athena baking powder nggak? Cake dengan menggunakan putih telur. Jadi nggak ada kuning telurnya. Oh, nggak ada kuning telurnya ya. Itu kalau kita lihat seperti angel food gitu ya. Jadi teksturnya nanti seperti apa katanya Chef? Nah kalau sebenarnya penggunaan baking powder ini adalah untuk meningkatkan volume ya, dan juga salah satunya untuk membuat si tekstur adonannya pun jadi lebih apa ya, kayak garing
garing begitu ya, Cemimin. Jadi kalau misalnya kita menginginkan itu semua, tinggal kita tambahkan. Saya sih melihat kalau memang ini penggunaan baking powder. Oke. Kenapa tadi, Chef? Jadi penggunaannya boleh kita tambahkan, tapi itu untuk meningkatkan ininya aja, Cemimin. Karena di sini kita lihat kalau jenis yang cake sudah menggunakan putih telur itu biasanya volumenya pun terbantu dengan adanya putih telur tadi, gitu. Kalau kita tambahkan lagi nanti takutnya jadi lebih kering, gitu. Tadi di ovennya berapa lama, Chef, katanya? Oh, di ovennya ini selama 9 sampai 10 menit. Oke. Sama-sama Bu Dewi. Cookiesnya masih panas atau, Chef? Cookiesnya masih panas. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena ini kan putih telurnya ini tidak menjadi turun ya, atau jadi mencair. Chef, tips supaya taruh krimnya bagus gimana caranya? Nah, ini oke. Kalau kita naruh krimnya supaya bagus, ini perhatikan ininya ya, perhatikan gunakan sepuitnya juga jenisnya. Ya seperti ini. Kita gunakan yang memang matanya agak lebih besar supaya kita mendapatkan bentuk yang pas ya, ataupun dia pada saat dipanggang itu dia bentuknya terlihat gitu. Chef, kata Bu Muriana nih, merengnya kalau dicampur keju parut bisa nggak? Mungkin mau sedikit lebih gurih kali ya, Chef. Oh gitu, oke. Kalaupun dicampur dengan keju parut ya, itu bisa, tapi bentuknya tidak bisa model seperti ini. Mungkin dot aja ya, karena dia yang untuk jenis ini dia tidak mau ada sedikit pun kotoran, karena nanti akan menyumbat kepada ininya. Kecuali kalau misalnya kejunya itu kita kasihnya terakhir. Oke. Jadi untuk sedikit rasa aja ya, Chef ya. Iya, untuk ini. Nah, Chef, ini katanya kata Bu Dewi merengnya suka lepas-lepas gitu, Chef. Kalau misalnya bikin, nah ini Bu Dewi kita nggak lepas loh. Tuh. Bisa dibuktikan ya, tidak lepas. Mungkin kalau dipaksa tarik sih bisa lepas gitu. Nah, biasanya itu justru ini Cemimin. Jadi anak-anak itu malah diambil putihnya karena manis. Oh iya. Saya juga jam kecil begitu, Chef. Oh gitu ya. Biskutnya saya buang, Chef. Oke. Jadi seperti itu. Cuma di sini kita ya garansi kalau ininya tidak ininya tidak ditarik-tarik itu nggak lepas lah, nggak mudah lepas lah ininya. Chef, penyimpanan cookiesnya ini gimana, Chef? Terus tahan berapa lama kira-kira? Oke, penyimpanannya seperti biasa ya ibu-ibu baking lover. Jadi ya di toples biasa, hanya memang ini perlu toples yang kedap ya, karena nggak usah semua kali ya, Chef ya. Oke. Aman ya. Oke. Tapi ini harus dipanggang semua, Cemimin. Ntar sabar ya. Kita Ibu Dewi Mas kok nggak percaya, suka gitu kata Bu Dewi tuh, Chef. Sama-sama Bu Muriana. Undang kali. Undang nih. Kesini deh, Bu Dewi kesini deh. Ini live loh. Oke, udah Cemimin. Kita panggang Chef, lagi. itu topi yang di atasnya apa nih, Chef, katanya? Chef, ini lemon yang parut. Jazz tadi ya, ya, Chef, lemon ya? jazz yang kita ambil. Oke, ini sudah kita selesaikan resepnya. Ya, kita panggang. Ya, ini kita panggang. Oke, perhatikan panggangannya itu jangan lebih dari 50, sekitar 70 lah ya. Dengan waktu ya, jangan itu tidak menjadi coklat. Oke. Ini selama 20 menit ya waktunya pemanggangannya, karena di sini waktunya panasnya cuma 70 derajat Celcius saja. Tadi pakai speed nomor berapa katanya, Chef? Speed nomor 17. 17 ya, Chef.
Cantik banget katanya Chef. Ih, kita udah gak sabar nih buat buka puasa ya. Iya, buka puasa. Kebetulan kita buat persiapannya seperti membuat produksi. Oke, kita masuk ke resep yang kedua. Nah, sebelum masuk ke resep yang kedua, saya ulangi lagi pertanyaan untuk hari ini ya Chef ya. Sebutkan 3 produk dari Zealandia yang dipakai untuk resep lemon meringue cookies hari ini. Nah, tadi udah Chef Indra sebutin jelas ya. Ya, jadi 3 produk aja ya Chef. 3 produk aja, nggak susah, 3 produk saja yang kita gunakan. Oke, kita masuk ke resep yang kedua, Cimimin. Oke ya. Assorted pocket Doraemon. Oke. Chef, tadi apinya api atas bawah. Kalau yang untuk mengeringkan itu kita gunakan api atas aja, 70 derajat yang tadi saya sebutkan, selama 20 menit saja, 20 sampai setengah jam. Kita lihat aja, nanti dicoba aja setelah buka puasa tentunya ya, bagi menjalankan kita coba krek. Kalau itu tandanya sudah enak gitu, sudah garing. Kalau belum, tandanya dia biasanya lebih lembek aja gitu. Cocok banget nih Bu Tracy, katanya cocok buat hampers lebaran ya Chef. Cantik banget ya Chef tuh. Ada di sana. Ya? Mas kameramen bisa deketin ke sana nggak? Takutnya ngantuk. Kompresi ya maksudnya. Warnanya menarik sekali ya Cemimin ya. Nah, itu pasti anak-anak suka banget ya Chef. Oke Chef Indra, kita siapin resep yang kedua ya Chef. Kita siapkan resep yang kedua. Baking lovers jangan khawatir ya untuk yang terlambat hadir nih ya Chef ya, yang terlambat join. Nanti videonya akan kita publish di feed Instagram kita. Juga berikut resepnya. Oke, kita buat ininya dulu ya, Cemimin. Chef juga boleh bolnya. Chef, kalau pakai otang tangkring ditutup atasnya atau dibuka untuk mengeringkan? Untuk mengeringkan ya, mengeringkan itu biasanya naikkan di paling atas, kemudian bagian bawahnya ditahan, atau karena supaya kita nggak mau menginginkan cookiesnya itu jadi lebih cepat. Nah, gitu, seperti itu ya, baking lover. Oke, kita masuk ke resep yang kedua. Kalau ada pertanyaan seputar resep yang pertama, nggak apa-apa, ajukan saja sambil berjalannya demo resep yang kedua. Oke, kita masuk ke resep yang kedua. Kita akan membuat satu kita sebut hantaran boleh, untuk menu buka puasa boleh, ataupun sajian hidangan lebaran pun cocok gitu, yaitu assorted pocket Doraemon. Nah, ini baking lovers, ini nggak usah khawatir terlalu manis karena ini enak banget ya Chef. Enak banget ya. Karena Biobianca, wah siapa yang nggak tahu Biobianca ya Chef. Itu ditambah dengan itu milky banget. Cake-nya sendiri yang kita buat tipis ya. Pas banget dengan untuk sajian buka puasa ataupun untuk hantaran. Oke, kita gunakan salah satu produk kita yang namanya adalah Zifine Silky Cake. Ya, di sini produksinya sendiri bisa didapatkan di ini ya, di official saya nggak tahu. Kita ada official store, dia ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lainnya Chef ya. Ada di Zealandia official store, juga ada juga untuk baking lovers yang ada di Yogyakarta, bisa ke Zealandia official store Yogyakarta. Juga yang di Surabaya Chef, ada juga Zealandia official store Surabaya. Jadi nggak usah khawatir ongkos kirimnya mahal ya Chef. Betul, jadi di kota-kota besar tersebut bisa diorder produk kita ya. Oke. Nah, ini Zifine Silky Cake sebanyak 350 gram, kemudian kita tambahkan 500 gram ini ya, telur ayam ya. Telur ayam yang sudah kita kocok kemudian kita timbang. Jadi kayak kita membuat yang namanya telur dadar ya, baru ditimbang sesuai kebutuhan. Ditambah 50 gram air ya. Dan jangan lupa kita tambahkan ini nih, Quick 75 ya. Saya gunakan ini kalau sudah ada campuran tepung kemudian telur, ini kalau tanpa ini nggak akan bisa jadi naik ya. Oke.
Oke, ini kita tambahkan. Chef, sorry balik ke resep yang sebelumnya, Chef. Tadi hiasan atasnya itu pakai kulit jeruk mandarin. Bisa nggak? Terus apakah sebelumnya harus dikeringkan terlebih dahulu atau langsung dipakai aja? Langsung dipakai saja, Chef Mimin. Setelah diparut bisa langsung dipakai ya, Chef? Betul. Terus jeruk mandarin bisa juga nggak, Chef? Apa lemon aja? Bisa lah, kan karena kalau sudah jadi itu dia ya kalau misalnya tidak ada lemon ya, mungkin kalau misalnya saya sih lemon yang luar, lemon import memang agak sulit ya mendapatkannya. Tapi kalau lemon lokal ada sih. Banyak ya, Chef? Banyak, cuma mungkin besarnya mungkin nggak sebesar warnanya juga dia nggak akan sekuning. Tapi di tempat saya ada loh, Chef, lemon lokal bagus. Bagus ya. Oh ya, ada beberapa ini ya mungkin. Saya juga kemarin itu gunakan ini lemon lokal juga sih. Lagi banyak sepertinya, Chef. Ibu Yuli, resepnya nanti akan dipublish ya Bu setelah acara dan videonya juga ada. Oke, ini kita aduk ya, kita kocok selama kurang lebih 3 menit aja, Cemimin. Menggunakan kecepatan tinggi. Ya. Ibu Sarah, pertanyaannya akan kita bacakan setelah ini ya Bu, karena berisik banget suaranya, ya. Suaranya nggak ini ya. Maaf tadi kelewat Ibu. Ya. Oke, ini sepertinya hampir ya, Cemimin. Udah selesai ya? Ya, nah, kita bisa lihat ya, dengan adanya quick ini membuat adonannya pun lebih mengembang ya, dan lebih ringan. Bentar lagi ya, Chef. Kita bentar lagi, cuma 3 menit aja karena memang tidak perlu lama-lama ya, karena lamaan tuh nanti adonannya tuh nanti takutnya turun gitu. Cukup 3 menit aja. Nah, kalau untuk menggunakan hand mixer kita bisa lihat Langkah soalnya, Chef. Chef, kita hitung, Chef. 10, 9. Kayak peluncuran rancangan roket. Iya ya. Oke, selesai ya. Oke, 3 menit sudah. Kalau sudah nanti kita keluarkan dulu ya. Jadi nanti ada yang namanya pencampuran minyak sayur nih, Cemimin. Pencampuran minyak sayur ini dia membuat si adonannya itu jadi lebih lentur dan lebih moist. Oh, jadi nggak langsung tadi di adonan tadi ya, Chef ya? Jadi tidak, jadi ada kita tambahkan lagi minyak sayur supaya dia lebih
ini ya, lebih. Chef, tadi ada pertanyaan dari Bu Sarah nih Chef, terlewat Chef. Kalau oven listrik suhu terendahnya 100 derajat, bagaimana caranya Chef kalau untuk suhu 70 sampai 80 derajat? Oh, gini aja, kalau untuk kita mau mengeringkan aja ya. Sebenarnya 100 itu sudah cukup ya. Tapi ketika kita udah sampai 100, matikan ovennya ya. Matikan ovennya, terus kita biarkan cookiesnya di situ. Jadi biar dia tidak kurang dari 100 ininya. Jadi oven dinyalakan sampai suhu 100, kemudian matikan ovennya, kemudian kita biarkan si cookiesnya itu mengering di dalam. Oke, Cemimin, ini karena satu adonan ini akan kita bagi menjadi beberapa adonan, tepatnya 4 adonan yang berbeda. Yaitu yang pertama kita buat dulu yang netralnya, artinya adonan yang warnanya putih seperti ini ya. Oke, kita timbang sebanyak 215 gram ya. Ini step by stepnya aja supaya ini, jadi minyaknya jangan dicampurkan dulu langsung ke dalam adonan yang awal tadi, yang pertama ya. Karena kalau sudah dicampur nanti kebanyakan diaduk, itu membuat adonannya akan turun Cemimin. Jadi perlu diingat ya baking lover, jadi pengadukan adonan yang terlalu lama dengan pencampuran apakah dengan pewarna atau flavor, itu akan membuat adonannya akan lebih turun. Jadi pastikan ketika masuk minyak atau butter atau mentega, apapun itu lemak di belakang, itu bersamaan dengan pewarna atau bahan lain. Jadi jangan sekali-sekali minyak atau butter sekali, habis itu masuk pewarna lagi, aduk lagi, masuk ini aduk lagi gitu. Jadi supaya membuat si adonan itu tetap bagus ya volumenya. Oke, ini karena kita menggunakan 100 gram untuk 4 buah adonan, ini kita bagi jadi 25 per adonan ya. Ini kita aduk ya. Saya ganti nama resepnya dulu ya Chef ya. Oke. Karena kita udah ganti ke resep yang kedua ya. Assorted pakai Doraemon. Sebentar ya baking lover. Assorted Doraemon. Nah ini lucu banget namanya Doraemon ya Chef. Oke, kemudian nanti ada adonan yang kedua, itu kita timbang lagi 215 gram ya. Biar kita ini juga. Terima kasih untuk tipsnya kata Bu Anita Chef. Sama-sama Ibu. Itu berlaku untuk semua jenis cake ya, Cemimin ya. Jadi kalau kita misalnya ada pencampuran bahan seperti cocoa powder atau perasa lain, itu kalau bisa berbarengan dengan masuknya margarin atau mentega. Jadi jangan terpisah-pisah gitu. Oke. Ini kemudian kita tambahkan yang kedua, ini kita tambahkan, nah ini larom green tea. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ya, kita tambahkan saja ke dalamnya sebanyak 4 gram ya. Oke, kita untuk larom ini bisa larut untuk cepat ya, selama dia tidak menggumpal. Kalaupun menggumpal itu biasanya kalau bisa disaring dulu. Jadi nggak perlu kita cairkan dulu tidak ya perlu. Chef ya? Karena ini dia nanti akan ngeblend ya. Kasih waktu sebentar selama pengadukan ini. Ya. Chef, kalau lemon cookies ditumpuk apakah nanti akan lengket? Enggak ya Chef? Enggak. Itu boleh di nah, ini ya. Kita di sana udah ada yang kita masukin di dalam toples ya Chef ya. Kita tumpuk. Bisa nge-zoom nggak sih Mas kameramen? Mas. Yang belum aja Mas. Oke. Nah, ini ya. Kita udah tumpuk, nggak lengket sih, tetap kering. Dan dia tetap mengkilat walaupun sudah ditoples ya Chef ya? Iya. Nah. Itu kalau ditaruh di cookies yang lain itu bisa mengundang perhatian itu Cemimin, karena kan warnanya ngejreng sendiri, segar. Sebetulnya nggak ngejreng sih Chef, lebih soft ya. Soft ya. Oke, kita tambahkan dengan ada
Larom strawberry ya. Yang green tea nggak pakai minyak katanya chef. Oh gitu ya. Sebentar, saya. Waduh, tadi Chef Indra tuh kan. Ini gara-gara puasa nih, Chef Indra jadi gagal fokus. Enggak, udah. Oh, udah. Udah. Ini kan sisa terakhir nih. Ini terakhir, minyak terakhir. Berarti ada gramasinya ya, Chef? Ada. Itu terakhir. Makanya saya agak ya, ini juga tadi kan maksudnya kaget. Kaget juga ini udah masuk, tapi ini sisanya segini pas. Berarti 25 gram. Udah ya, Chef ya? Sudah. Tadi mungkin terlewat melihatnya. Ibu Heriani, yang mana ya Bu pertanyaannya? Maaf Bu, nanti coba saya cari pertanyaan Ibu ya. Ibu Heriani. Apa ya pertanyaannya? Maaf. Ibu Heriani bertanya teman saya kelewat, Chef. Oh gitu. Bu Heriani bisa minta tolong diulang Ibu pertanyaannya? Udah jauh. Takutnya scroll ke atas. Iya, karena Instagram itu kadang suka ini ya. Jalan terus kan, Chef. Jalan terus ya, ini komennya. Oke. Ya. Nah, ini seperti ini ya sudah. Aduh, lalam tuh wangi banget ya, Chef. Sampai kecium ya. Baking lovers kita tuh harus banyak sabar loh ngadepin kue banyak banget nih. Iya. Oke, ini tinggal terakhir. Kalau misalnya ini jumlahnya lebih dari 25, tandanya saya yang salah. Oh iya benar, Cemimin. Benar ya? Nah, ini sananya saya yang kurang fokus. Benar nih. Benar Ibu. Chef Indra gagal fokus. Gagal fokus. Nah ini terakhir ini. Makanya tadi saya timbang satu-satu supaya kita tidak salah. Maklum lah Bu. Hanya puasa ya. Berarti Chef Indra beneran puasa. Untuk belum puasa. Tandanya Ibu tidak salah. Tandanya Ibu jeli. Pantengin terus tandanya. Iya. Ini bisa di ini nih Bu. Oke. Nah, sini kita tambahkan. Oh, Bu Heriani tadi tuh Chef Indra nuang pewarnanya 2 kali Ibu karena tadi kurang berwarna. Ini kan karena saya sambil nimbang ya baking lover. Iya, tadi tuh gini Chef, yang di resep cookies tadi. Kan Chef nuang cairan pewarnanya 2 kali. Oh oke. Ya, Nah, itu karena saya menimbang dari warna tadi. Jadi pada saat di atasnya ya. Iya, jadi Bu Heriani itu nanya tadi nuang cairan apa setelah pewarna. Itu masih pewarna. Masih pewarna. Karena kan di situ saya tambahkan sedikit terus kemudian saya aduk, lihat lagi kalau memang kurang saya tambah lagi gitu. Bu Dewi lucu banget sih, giliran green tea aja kelupaan katanya. Minyaknya bukan green tea-nya. Oh iya, Bu Dewi jangan emosi puasa Bu. Stefan itu ada spatula lagi? Itulah atau ini aja saya pakai yang ini. Oke. Kalau ada satu lagi karena ini coklat. Bu Heriani itu botol pewarna warnanya putih, betul sekali Bu. Itu kita tutupin Bu. Iya betul. Itu memang sengaja saya ini kan karena tidak ada hubungannya dengan produk kita. Nah betul sekali. Takutnya nanti malah jadi ini ya. Apa ya Chef? Jadi pertanyaan banyak ke situ. Oke. Saya juga nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada, nanti saya matuangin. Iya betul Bu Heriani. Jadi pewarnanya itu bening ya Chef, warnanya tadi ya Chef ya. Ya. Tadi benar kan ya Chef? Setelah pewarna ada botol kuning yang ditambahkan ke adonan. Oh iya, itu apa flavor. Oh apa? Flavor botol lemon. ini, botol lemon. Ada nggak Chef tadi Chef? Coba kasih lihat. Mana tadi? Memang oh ini, ya Allah maaf. Ibu-ibu emang ini iya, tadi saya udah sebutkan jeli banget ya. Lemon. Aku malah nggak. Nih Bu, ini flavor lemon ya, baking lover. Jadi apa jus lemon bukan? Jus lemon apa flavor lemon? Flavor ya, Chef? Ada kita nyebutnya sih flavor ya ininya karena dia ada rasa lemonnya. Mungkin itu jus ekstrak. Ya ampun, maaf ya Ibu Heriani, bener loh ternyata. Ada 2 botol ya Chef. Hati-hati Cemimin, kan lebih fokus loh. Iya loh. Tapi tadi saya sudah sebutkan bahwa itu flavor lemon ya. Cuma tadi Ibu Herianinya kelewat, jadi dia nanya lagi gitu Chef. Oke. Ya ini untuk yang pertama ini kita tambahkan yang adonan putih saja ya.
Flavor lemonnya merek apa ya? Nah, dicari coba Bu dengan botol seperti itu. Itu sebenarnya terlepas ya. Kita nggak bisa sebutin. Saya lupa itu. Jadi terlepas ininya. Cuma gini, di toko bahan kue itu ada flavor lemon yang memang warnanya bening. Nah itu aja sih. Chef, botolnya seperti itu atau? Oh enggak. Botolnya botol kayak. Saya mau suruh baking lover cari yang botolnya seperti itu. Oh, tapi kalau baking lover mau cari itu saya pernah lihat itu di ini kan punya salah satu kolega saya di atas. Itu bisa cari di Ion. Ya, di Ion supermarket itu ada ininya. Ya itu bagus juga sih baking lover kalau mau membuat minuman ya, jadi teh campur itu gitu ya, jadi supaya agak. Ibu Muriana, mohon maaf ya Bu, iya tuh Bu, aduh saya salah jawab Bu, ternyata flavor loh. Chef, ukurannya ukuran loyangnya ukuran berapa? Oke, ini saya menyebutkan bahwa loyangnya itu menggunakan ukuran 30 x 40. Ya, jadi memang agak sedikit lebih tinggi. Jadi perhatikan ya, baking lover, ketika kita meratakan adonannya itu harus benar-benar rata, jangan sampai ada spot yang tipis. Kalau ada spot yang tipis, nanti malah jadinya kering ya. Gimana caranya biar rata tuh Chef? Nah, ini kan saya sedang mendemokannya untuk meratakannya yang menggunakan ini palet atau palet bengkok. Seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah rata ini kita pastikan. Biasanya itu kelihatannya beberapa spot yang warnanya lebih terang cemimin. Lebih gelap. Lebih gelap. Karena dia tidak terkena adonan. Oke, ini yang satu lagi kita. Chef, tadi easy spray disemprotnya itu atas bawah dari pepper ininya apa? Gitu? Ya, kalau yang bawahnya ini sebenarnya hanya untuk menempelkan saja cemimin. Oh gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak, cuma perlu kita jadi tempelkan. kertasnya nggak lari-lari ya? Nggak lari-lari, betul. Iya. Kalau tidak dikasih ini, nanti dia malah nggak nempel. Ketika kita tipiskan ratakan adonan, malah jadi si kertasnya malah nyangkut gitu. Nah, atasnya juga kita kasih. Kenapa? Karena nanti karena ini tipis, jadi perlu kita tambahkan spray ini supaya supaya dia gampang ngelepasnya ya. Oke. Chef, loyang saya oven saya nggak muat dengan ukuran loyang segitu Chef. Gimana tuh Chef? Nah, bagaimana kita ininya? Oke, perhatikan aja ibu-ibu. Jadi kalau kita masukkan adonannya itu ketebalannya itu kurang lebih berapa ya? 7 atau gini Chef. 7 mili atau loyang apa? yang sebelah ini ya. Bisa. Adonannya juga dibelah dua ya Chef. Betul, ya? Adonannya ini kita masukkan ya. Jadi ketika ibu meratakan itu tipisnya itu sama dengan tipis yang ibu bisa lihat di demo ini. Ya kurang lebih sekitar 8 mili sampai 1 cm lah ya, kurang lebih. Chef, kalau disemprot tapi nggak pakai kertas apakah bisa? Disemprot nggak pakai kertas, wah nanti karena tipis ya Chef, jadi tipis. Saya nggak menyarankan itu karena di sini si adonannya itu tipis sekali. Nah saya bikin memang adonannya itu saya buat tipis supaya pas kita makan juga kita tidak banyak makan cake-nya juga. Kita kan mau ingin gabungan antara krim dan cake yang pas ya. Chef, nih Bu Ratna nanya nih Chef, kalau nggak punya spray boleh pakai olesan Carlo nggak? Kalau tidak boleh punya, banget ya Chef. Spray ya. Carlo kan produk kita juga. Iya, produk kita juga. Tenang aja Bu, bagi baking lover yang sudah menggunakan Carlo, tenang aja. Carlo juga bisa digunakan untuk resep ini ya. Dan ada Carlo dan Carlo Master ya Chef. Dan bisa digunakan untuk resep yang lemon meringue cookies tadi sebelumnya. Chef, tadi yang ngebahas masalah bakso gitu-gitu Chef ya. Kita mau ngingetin nih Chef, hari Sabtu jam 1 apa jam 2 siang ya Bu ya? Iya, kita ngomong-ngomong bakso jam nih. 2 siang ya Chef. Kita akan online demo bersama Bu Fatma Bahalwan. Kita mau bikin bakso di situ Chef. Waduh, mantep banget dong, hati-hati. Jadi baking lovers yang sekarang join hari Sabtu jam 2, jangan lupa join juga ya Bu ya. Join juga ya. Kita bikin bakso bareng-bareng. Biar puasanya makin berat.
Makin berasa ya. Makin berasa godaannya. Apalagi saya nih nanti. Biar cobanya menambah. Saya juga cukup mengingatkan rekan-rekan saya ya yang gabung di sana, hati-hati untuk tidak buka lebih cepat. Saya khawatir banget, saya kan di depan Bu Fatma ya, Chef. Iya, itu dia, tergoda dengan resepnya ya. Oke, ini sudah yang green tea, kemudian yang lain strawberry dan terakhir coklat ya. Oke, nanti kita akan jadi kalau sudah itu nanti kita cukup panggang saja selama kurang lebih 9-10 menit dengan suhu 170 derajat minimum. Jadi, nah ini ada Budina nanya nih Chef, Carlo Master bedanya apa dengan Carlo ya? Carlo Master bedanya apakah? Carlo Master bedanya apakah? Budina maksudnya dengan Carlo atau dengan Easy Spray ya Bu ya? Kalau dengan Easy Spray bedanya cara makainya ya Chef ya? Kalau Easy Spray ini kan lebih praktis ya. Disemprot ya? Disemprot penggunaannya. Kalau Carlo Master tuh dioles, dipoles ya. Nah kalau Carlo Master dengan Carlo biasa Chef bedanya sebutin Chef. Oke. Carlo Master dengan Carlo biasa. Oke, kita lihat dari bentuk fisiknya ya. Fisiknya lebih enceran yang Carlo Master, lebih kental ya, yang lebih kental yang Carlo biasa. Nah, kalau yang Carlo Master itu warnanya kuning ya, kuning. Tapi memang yang kita lebih fokuskan adalah daya lepasnya adonan itu. Memang walaupun encer, tapi sebenarnya itu daya lepasnya lebih strong ya. Untuk kandungan gula 35% karena ya, dia lebih difokuskan untuk adonan yang kadar gulanya dengan tinggi, maksimum 30% ya. Jadi kalau yang kadar gulanya rendah cukup pakai Carlo biasa cukup aja ya, Carlo biasa ya, seperti roti manis atau sponge cake biasa. Nah, itu pakai ini aja. Ini pada semangat banget Chef nungguin resep bakso nanti di Bu Fatma. Jangan lupa hadir ya Chef ya. Wah, ini kita mau bikin bakso sapi sama Bu Fatma Chef. Ini berat nih kalau hadir. Berat banget. Hadir. Nyium aroma baksonya aja udah ya ampun. Bisa jebol. Mas kameramen dia jebol aja. Belum lihat baksonya. Aduh. Yang penting kan niat dulu. Coba nanti Bu Fatma sudah siapkan dengan mie-nya ya. Iya. Lebih enak lagi tuh Chef. Sama kuah. Aduh, bakso menggoda iman tuh. Iya. Okay. Bener ya Bu Tiwi, Bu Sarah, tadi siapa lagi tuh? Bu Mulyani, Bu Menu, ditunggu pokoknya hari Sabtu jam 2 siang. Ada saya, ada Mas kameramen, ada Chef Indra dan Chef Wandiko yang standby ya Chef ya? Standby ya, kita standby di belakang layar. Ada Ibu Pemret juga di sana. Jam berapa? Oh jam 2 siang. Jam 2 siang hari Sabtu. Sampai jam? Ya, nanti kita publish posternya. Okay. Ada 2 resep terakhir. Bukan cuma bakso ya Chef ya? Nanti ada bikin apa ya Chef? Bika karamel ya Chef ya? Bika karamel. Bika karamel dan apa Mas kameramen? Satu lagi apa Chef? Saya lupa. Bika karamel, bakso dan apa Chef Wandiko? Apa Bu satu lagi Bu? Oke, ini untuk yang coklatnya ya, adonannya. Kita untuk membuatnya ini cuma menggunakan larum saja ya, tidak tanpa perlu kita tambahkan cocoa powder lagi. Chef, Budina nanya lagi nih Chef. Maaf nanya lagi. Jadi untuk cake pakai Carlo Master Bu, Carlo Master Bu, bukan Carlo Masker. Lengket Bu muka Bu. Kalau dipakai masker lengket muka Bu. Oh sus ya, ya sama sus. Tuh Chef tadi Chef, untuk cake pakai Carlo Master atau Carlo biasa atau Easy Spray. Oke, untuk cake apa ini? Nanti tergantung kandungan gulanya ya Chef. Iya, kalau untuk kandungan gulanya yang tinggi itu saya sarankan menggunakan Carlo Master. Tapi kalau misalnya kandungan gulanya di bawah itu di bawah 30%, itu cukup menggunakan Carlo biasa aja. Chef tadi adonannya perlu dihentak-hentakan nggak Chef katanya Chef? Oh perlu dihentak-hentakan supaya dia rata ya? Iya tadi Chef dihentak-hentakan nggak sih? Saya sih tidak.
Tapi tadi sebelum demo saya lihat dientah-entahkan loh, Chef. Oh, beda ya. Chef Indah ini gimana sih? Tadi saya lihat soalnya. Dihentak-hentakan supaya dia rata aja cemimin. Oh iya. Berarti boleh. Kalau misalnya untuk menggunakan ini itu sudah cukup kayaknya. Oke, ini terakhir adonan yang terakhir kita buat. Oke, ini cemimin. Pembuatan ini macam-macam ini tapi bisa aneka rasa nih. Gak apa-apa Bu Nina, dimaafin Bu. Kita tahu kok. Kita tahu kok Bu lagi puasa ya Bu. Oke. Adonannya bisa ngantri nggak, Chef? Ngantri, Chef. Boleh nggak, Chef? Oh, yang ini? Adonannya bisa ngantri, bisa. Bisa ya? Oke. Sampai berapa lama, Chef, antrinya, Chef? Nah, dihentak-hentakan nih. Ini karena ada beberapa spot yang kurang rata. Oh, oke. Wangi amat ya. Iya, di sini tuh godanya berat banget loh. Asli loh. Wangi amat ini. Wangi banget. Oke. Chef, tips supaya bentuknya rapi dan cantik gimana tuh, Chef? Apa itu? Ini. Ini, Chef. Bentuknya rapi dan cantik. Itu yang tadi menggunakan nipalet ini. Menggunakan nipalet ya. Tadi berapa lama antrinya, Chef? Sorry. Berapa lama maksimal antrinya? Oke, ini panggangnya. Oh, antrinya. Antri itu ya kita sampai 1 jam itu masih oke lah. Masih aman ya. Chef, kalau Carlo Master untuk lidah kucing bisa nggak? Carlo Master bisa, bisa ya? dong. Bisa banget ya, bisa. Chef. Oke. Chef ke sini, Chef. Okay. Ini hilang loh, Chef, loh, chefnya. Oke, saya lihat ininya, cookiesnya ya. Chef, Bio Bianca bisa tidak dimix dengan glaze setelah dikocok? Bio Bianca dimix dengan glaze. Glaze maksudnya seperti apa ya glaze-nya? Coba Bu Setiawati minta tolong diperjelas, Bu. Ya, glaze-nya ini kan banyak sih, cookies glaze atau kayak model paleta itu modelnya kan seperti glaze ya. Gitu. Bu Rahmat, kita bikin assorted pocket Doraemon. Nah, kenapa Doraemon? Karena mirip kantong. Ya, karena mirip kantong. Dorayaki ya, Chef ya. Ini inspirasinya dari cake dorayaki ya. Dorayaki itu kan tahu sendiri kesenangan dari Doraemon gitu kan. Bentuknya tuh seperti dorayaki yang ditekuk gitu. Nah, akhirnya kita ini ya mirip dengan luar biasa memang Chef Indra cari namanya. Oke. Ibu Widya, resepnya nanti kita publish ya Bu setelah acara ini. Videonya juga. Glaze yang untuk topping donat, Chef, kata Bu Setiawati. Glaze yang untuk topping donat. Oke, glaze yang untuk topping donat. Oke. Dicampur dengan glaze topping donat. Bio Bianca dicampur dengan glaze topping donat itu. Oke, itu modelnya seperti ini ya, seperti apa? Coklat gitu ya. Kalau seperti coklat bisa gitu ya. Tapi kalau untuk paleta atau model seperti itu jangan terlalu banyak. Kalau untuk topping donat, cookiesnya sudah matang ya? Sudah matang. Ayo kita angkat cookiesnya. Oke. Oke. Kita lihat cookiesnya. Yang ini girang banget ya. Mana lagi puasa loh bikin apa? Luar biasa. Waduh, ini panas-panas nih, mantap. Mantap jasa ini. Chef kayak orang Tangerang deh ngomongnya mantap jasa. Memang kita di Tangerang. Oh iya ya. Oke, ini seperti ini ya, nah, Ibu. Hasilnya cakep banget kan? Cantik deh. Siapa, Chef? Ya. Kayak cemimin lah tentunya karena saya kan ganteng ya, Chef. Kalau saya cantik, waduh. Dipertanyakan nanti. Oke.
Tuh chef, Ibu Tracy nanya, teksturnya nanti mirip dorayaki nggak katanya? Kalau dibilang mirip, ini tetap miripnya seperti cake ya. Nggak mirip dorayaki sih ya, chef ya, enggak ya. Mirip dorayaki sekali, cuma kan ini. Cuma bentuknya aja ya. Oke, kita masuk ke ininya ya, masuk ke fillingnya. Ada susu di itu. Chef ya tuh kata Bu Dewi nih. Bu Dewi tuh sama-sama saya loh perasaannya. Curiga sama Chef Indra sumeringah banget tuh Chef. Bu Dewi, Chef Indra tuh emang perlu dicurigai. Enggak, karena saya senang sekali karena kameramen ini excited dengan wangi cookies yang ada di sini. Oh puas. Senang ya Chef Indra ya. Oke, di sini kita untuk isiannya ya. Ini kita gunakan karena ini nanti hasilnya akan banyak. Satu loyang tadi cemimin jadinya 8 buah pocket Doraemon ya. Nanti saya akan tunjukkan gimana sih bisa jadi satu buah itu 8. Potongannya seperti apa. Oke, nanti kita ini sambil kita siapkan dulu isiannya ya. Jadi di Nice Food sinyalnya lep apa iya, kenapa dari tuh? blur tuh kan. Oh blur ya. Oke. Sinyalnya Oh iya blur ya. Mundur sedikit. Udah. Oke. Chef mau tanya, untuk almond cookies supaya tidak menempel pada baking paper ada tipsnya nggak? Almond, oke. Supaya tidak menempel kepada baking paper pakai easy spray pasti. Iya, pakai easy spray. Tadi juga kita kan pakai dan itu tidak menempel. Coba chef tolong ditunjukin easy spraynya chef. Oke, easy spraynya. Kita ini kita belum bahas nih ya. Jadi kita punya 2 ukuran nih cemimin. Ini untuk yang ukuran besar dan ini untuk yang ukuran kecil. Iya, ini dia. Ukuran besar itu 440 gram. Kalau yang ini ukurannya 190. Di Zelandia Official Store kita ada ya. Sudah ada ya. Ibu Heriani, Zelandia Official Store itu ada 3. Ada di Jakarta, Surabaya, dan Jogja. Jadi kalau yang di Jakarta namanya cuma Zelandia Official Store. Udah gitu aja. Oke, cemimin barusan saya masukkan Biobianca sebanyak 300 gram dan rap ya. Rap itu buat tepung instan custard ya, jadi untuk membuat pastry cake atau kita biasa nyebut fla ya. Saya campurkan dua-duanya, Biobianca untuk membuat whipped cream dan wrap untuk membuat fla ya. Nah, kemudian saya tambahkan 700 gram susu cair yang dingin ya tentunya. Oke. Oke, ya kita langsung aduk saja, Mimin. Ini. Sambil Chef Indra ngaduk, Mas kameramen boleh shoot produk yang kita pakai hari ini. Iya. Ada Biobianca di sana. Ini berapa lama chef ngocoknya chef? Ini kita ngocoknya selama kurang lebih 3 menit aja. 3 menit ya? 3 menit ya. Tapi kita lihat juga ya, artinya teksturnya seperti apa. Chef, Biobianca itu semacam tepung apa chef? Biobianca itu kita nyebutnya adalah whipped cream powder atau instant whipped cream ya. Jadi kalau itu cukup tinggal kita tambahkan air dingin atau air es dengan perbandingan 2:1. 2-nya adalah airnya ya, 1-nya adalah Biobianca. Gunanya kedengeran nggak suara Chef Indra? Nah, nanti saya terangkan lagi ya. Oke.
Oke, ini sepertinya sudah ini. Ini jadi kayak diplomat krim ya, Chef? Betul. Jadi campuran antara whipped cream dan flan. Oke. Ini karena wangi coba tolong cookiesnya ya. kameramen ke Chef Indra tuh. Mukanya hari ini happy banget ya. Happy banget sayang karena ini udah dapat izin. Kenapa? kayaknya jadi coklat. Ini sih udah dapat izin tahu. Mungkin karena kitchennya baru ya Baking Lovers ya, jadi Chef Indra tuh semangat banget. Iya, karena bisa dilihat ya Baking Lovers sekarang dengan adanya tampilan yang lebih fresh ya, kitchen studionya yang kita punya ini adalah bisa membuat Baking Lovers juga lebih nyaman ya untuk melihatnya gitu. Oke, ini saya sudah siapkan ada cream cheese yang sudah kita kocok halus. Nah, ya. ini yang paling enak nih. Jadi sebenarnya adonan ini kita pencampuran antara fla dan ini. Bentar, saya sedang menunggu spatulanya. Okay. Chef, ini beda ya sama fla instan ya. Kalau fla instan kita punya paleta fla ya, Chef ya. Itu udah macem-macem ya. Dan yang terbaru kita ada paleta fla karamel ya, Chef ya. Paleta fla karamel. Oke, ini jadi prosesnya untuk pencampurannya tidak langsung dimasukkan cemimin. Jadi si cream cheese-nya ini ya, yang sudah kita kocok halus, ini harus kita yang namanya kita pancing ya. Jadi si teksturnya itu harus hampir disamakan karena biasanya cream cheese itu teksturnya kan lebih padat tuh cemimin. Nah, untuk membuatnya lebih halus itu kita pancing atau kita buat si teksturnya itu hampir sama dengan tekstur diplomat. Jadi dia lebih lembut ya. Jadi ketika kita ngeblend pun dia tidak ada gumpalan-gumpalan yang yang ada di krimnya ya. Lebih rata ya, Chef? Lebih rata. Chef Indra glowing banget nih kata Bu Anita. Glowing loh. Bisa di endorse nih. Coba tolong. Mas Andiko, nggak boleh nyebutin merek loh di sini. Bisa di endorse kita nih. Oke, kalau sudah ya. Chef, BioBianca tahan berapa lama di suhu ruang? Oh, BioBianca itu sebenarnya itu situasinya memang dia harus dingin ya Bu ya. Tapi kalau pernah kita coba itu dia biasanya bisa steady sampai seharian. Seharian di suhu AC ya. Artinya dingin juga gitu. Tapi kalau untuk suhu ruang yang agak hangat itu saya tidak menyarankan karena tentunya dia akan membuat krimnya itu akan jadi turun dan mencair. BioBianca perlu ditambah susu lagi apa nggak usah, Chef? Oke, ini sebenarnya kita trik aja supaya rasanya itu lebih gurih ya. Biasanya saya tambahkan susu ya. Saya tuh tambahkan susu lagi walaupun sebenarnya BioBianca udah enak betul. Udah enak ya? Gitu. Coba saya ingin mendapatkan wangi susu yang dari aslinya itu kita bisa tambahkan 50% ya. Jadi sesuai kebutuhan aja ya? Iya, sesuai kebutuhan supaya dia lebih rasanya lebih gurih aja, rasanya lebih gurih gitu. Iya, untuk Baking Lovers nanti video akan di-save di IG Store, di IGTV ya. Dan resepnya akan kita publish di feed kita. Chef, kayaknya kita harus lebih cepat karena sepertinya Baking Lovers sudah mulai siap-siap untuk masak menjelang berbuka nih, Chef. Ini kita buat ini dulu ya isiannya. Jadi ada dua ini. Jadi nanti kalau misalnya Baking Lover mau menambahkan itu dengan coklat, kita bisa tambahkan dengan ganas ya. Nah itu ada ganas, Chef. Wah itu bisa itu di bawah atau di Nah ini ada campuran kalau kita mau menambahkan dengan. Nah sambil manasin ganasnya kita oke. Nah ini kita coba buat ya. Oke. Ini ada tips dari saya. Mas kameramen nih bisa dilihat nih hasilnya yang di sini ya. Ini Oke.
seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita setelah matang, oke. Cemimin, ya, boleh nanti ya setelah ini ke sini. Ini nanti kita akan cara motongnya ya. Jadi yang disarankan ya supaya kita juga mendapatkan hasil yang maksimal ya, karena kan nanti beberapa bagiannya ini tidak akan terpakai, ataupun kita terpakai tapi tidak jadi pocket Doraemon. Bisa kita manfaatkan sebagai cake crumb ataupun tambahan membuat kayak rambol gitu ya. Nah ini ternyata beneran tipis banget ya chef ya. Iya, tipis makanya banget. harus pakai baking paper ya chef. Iya betul. Nah ini 1, kemudian 2, jadi di ujung-ujung ya. Sama-sama Bu Eni. Kemudian nanti ada di bagian tengahnya. Oke, kita potong lagi. Nah ini bisa jadi 8 menurut Chef Indra ya. Ya seperti ini ya. Supaya dia maksimal ininya jadi cake-nya. Chef, fillingnya boleh langsung dipakai selai aja gitu? Fillingnya bisa langsung pakai selai aja gitu? Oh boleh aja sih kalau memang kita mau pakai. Artinya filling yang ini ya, boleh. Jadi kayak model gini. Nah ini kan nanti seperti kalau ini. whipped cream ditambah coklat cair, apa juga akan meleleh di suhu ruang Chef? Kenapa? Gimana? Kalau whipped creamnya ditambah coklat cair, apa juga akan meleleh di suhu ruang? Bisa, karena kalau suhu ruangnya itu panas gitu, hangat atau panas. Tapi kalau misalnya saya bilang tanpa coklat pun kalau suhu ruangannya dingin nggak apa-apa. Oke. Ya udah, ini seperti ini ya. Kemudian kita sudah siapkan yang sudah dipotong ya Chef. Dipotong ya. Nanti kita akan contohkan beberapanya Chef, ya. ganas disimpan dalam chiller bisa tahan berapa lama Chef? Oke, saya pakai kok coklatnya mungkin biar ininya bisa. Tadi ring cutternya diameter berapa Chef? Ring cutternya diameter 10 cm. Tapi kalau memang mau lebih kecil juga nggak apa-apa ya. Jadi baking lover pun dikasih kebebasan. Tapi kalau untuk 10 jadinya 8. Tapi kalau misalnya lebih kecil tentunya akan lebih jadi lebih banyak hasilnya. Lebih banyak hasilnya. Oke. Tadi ganas disimpan di chiller bertahan berapa lama tuh? Ganas. Oke, ganas kalau kita mau simpan chiller tentunya lebih lama ya, karena ganas ini mengandung susu. Nanti aja. Oke. Ya kita akan contohkan saja ya Cemimin ya, karena kan ini ibu-ibu pastinya kalau sudah jadi ya seperti ini. Oke, Cemimin ini kalau mau ditumpuk jangan lupa baking lover ini harus kita kasih gula pasir ya, supaya dia tidak lengket. Ya. Jadi kalau perhelai kasih gula, kasih gula pasir ya, taburin aja supaya dia tidak lengket. Itu enggak jadi manis ya kuenya. Ini karena kuenya udah manis, itu ngasih gulanya juga jangan terlalu banyak. Jangan sekilo juga ya chef ya. Iya. Oke, ini saya siapkan ini. Kalau untuk crumb apa harus di oven lagi chef? Sisa yang tidak dipakainya itu. Kalau untuk crumb nanti perlu di oven ya, ada beberapa crumb yang, tapi kalau untuk ini saya rasa sih nggak perlu ya, cukup kita masukkan ke ini chopper ya, jadi dia akan menjadi kayak ini kayak crumb lap untuk tutupan kue. Kata Bu Anita, Chef Indra baik banget sih, semua pertanyaan dijawabin gitu. Chef Indra emang baik banget loh Bu Anita. Iya, nggak sakit. Kalau sakit di rumah sakit ya Chef. Oke, ini cara untuk kita mengisinya. Ini pertama kita potong ya. Saya tidak menggunakan sepuit ini, tapi kita potong. Jadi potongannya seperti ini ya. Jadi lurus satu, kemudian kita bengkokkan seperti ini. Oh, jadi meruncing ya Chef? Meruncing. Jadi meruncing satu ya. Kemudian kita ada. Jadi bentuknya akan seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, oke. Di sini kita tinggal split aja ya. Ini Chef Indra udah buru-buru udah gemeteran lihat. Ini soalnya banyak. Iya ya Chef. Oke, ini puasa juga sih. Ibu Dewi katanya lagi puasa baik dia Bu. Chef Indra tuh nggak puasa juga baik loh Bu. Oke, ini jadi untuk menutupnya ya seperti ini. Oke. Nah, nanti atasnya itu bisa kita tambahkan dengan
fruitful ya. Iya tuh tadi Chef Indra potong plastiknya di atas cake loh, Chef. Oh iya, ini tapi ini. Oh, enggak tadi yang kecil itu, Chef. Oh iya, kita tadi sudah kita tunjukkan ya cara ininya. Oke, kalau udah boleh saya minta ini satu lagi tadi Cemimin. Ada satu lagi. Yang mana, Chef? Yang kayak gini lagi. Oh ada. Ya. Ada saya. Kita buat lagi. Oh iya. Nanti udah kita lipat, Chef. Oke. Ini kita buat yang warna green tea. Jadi kita buat ada 5 model ya, tapi nanti kalaupun ada kreasi lain boleh baking lover. Ini green tea ya, yang tadi kita tambahkan larong green tea ya. Oke. Nah ini Chef. Ini bisa buka puasa kita nih Mas kameramen. Dan yang puasa ya. Oh yang puasa lah. Alhamdulillah. Baking lover sih yang lagi puasa nih, coba. Coklat. Chef Andiko di bawah. Coklat. Oke. Nah, ini kita bisa tambahkan ini ya. Chef dikasih topping buah segar bisa juga ya. Bisa banget Ibu. Oke. Ini saya tambahkan coklat putih ya yang sudah saya serut ya. Ini Bu Pember ketawanya belakangan terus loh. Aneh loh dia. Oke, kemudian ini Cemimin saya buat larong green tea, saya tambahkan ini ya icing donat atau donat dusting ya di sini. Saya tambahkan dengan perbandingan 1:5. Satunya larong green tea dan itunya donatnya icing donatnya 5. Oke. Bu Sarah ini enak banget beneran Bu. Biobrand saya itu kan milky, terus manisnya pas ya Chef ya. Iya. Jadi saya aja udah nggak sabar nungguinnya. Nah ini untuk yang putihnya, oke kita tambahkan. Chef tadi panggangnya berapa lama Chef? Panggangnya sekitar 9 sampai 10 menit saja. 9 sampai 10 menit. Nah, karena ini kan tipis ya, hati-hati dengan suhu oven yang terlalu tinggi karena akan membuat si cake-nya itu menjadi kering. Hati-hati itu. Ibu Aryani itu udah kebayang dari Tangerang enaknya katanya Chef sampai ngecas. Oke. Ini beberapa kita bisa tambahkan. Ini sendok lagi buat ini. Makan Chef Indra. Kurang bahan. Oh ini, sorry. Sudah. Bisa Chef Andiko, nggak apa-apa. Nah ini kita pakai fruitful ya Chef? Kita pakai fruitful ya, kita tambahkan menggunakan ini ya, blueberry ya. Baking lovers jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita ada pengumuman pemenang untuk kuis hari ini ya Chef Indra. Oke. Nah, ini ada fruitful ya Chef Indra. Ini mengandung 70% buah asli. Kemudian kita tambahkan lagi yang putih lagi. Chef Indra udah buru-buru gitu loh. Bu Dewi ngetekin yang green tea katanya Chef ya ampun. Bu Dewi ayo kesini. Punya saya. Jauh dari green tea nih. Punya saya green tea. Punya saya. Nggak boleh punya saya. Bu Dianing tungguin ya Bu ya. Bu Dianing mau tuh katanya Chef. Oh gitu. Bu Dianing puasa. Siap. Bu Dianing puasa. Bu Dianing puasa nggak? Ini sama-sama Ibu. Chef terima kasih banyak untuk ilmunya baru kablok katanya Chef. Wa iyaki Ibu. Oke. Chef saran harga jualnya berapa Chef? Untuk harga jualnya ini biasanya itu di atas 50.000 ya. Kalau Ibu mau ini saran satunya itu di atas 5 satu paket gini ya. Satu box. Ya. Betul Ibu Heriani, ya ampun saya tuh tahan-tahan iman dari tadi nih. Berasa ya. Udah wangi ya Chef ya. Wangi. Wangi mana? Godaan mata juga Chef, ya ampun. Cakep banget katanya Chef. Chefnya apa kuenya nih? Oh iya, chefnya apa kuenya ya? Ya, Chef Indra maunya. Mancing-mancing nih, Chef Andiko.
sus nggak boleh. Ibu Tracy bener Bu, buat hantar Ibu ya. Cantik. Oke, kalau sudah kita tambahkan yang coklat. Iya. Coklatnya. Yang strawberry sama blueberry seger banget. Kebayang ya. Mas kameramen sampai nelen ludah loh. Saya mau nelen kuenya aja. Oke. Sudah semua cemimin? Sudah semua. Yeay. Nanti kalaupun ada variasi lain bisa Ibu kreasi baking lover. Chef, kalau kita taruh di kulkas jika sudah jadi apa gimana? Apakah cake-nya akan keras? Oh, cake-nya enggak. Enggak. Ya. Ya, kalaupun keras ya normal ya, tapi dia tidak akan menjadi mengeras sekali. Chef, biar whippednya enggak leleh, apa bisa ditambahin fla? Ya ini kan udah ditambahin, kecuali kalau mau ditambahkan lebih banyak lagi, boleh sih ininya, cuma tentunya dia akan warnanya akan berubah menjadi lebih kuning ya. Nah itu juga harus ditambah. Tadi coklatnya itu dikasih coklat bubuk atau pasta Chef? Oh tadi dikasih itu ya Chef larom ya? Larom larom. Coklat. Tadi Chef bukannya pakai itu juga ya? Pakai apa? Ganas ya? Ganas ya, kan? Betul. Saya tambahkan ganas dan nanti perbandingan ganasnya bisa dilihat di resep. Di resep ya Chef ya. Oke Chef, waktunya kita bacain pemenang. Oke. Siapakah yang akan jadi pemenang? Kita inikan dulu, rapikan sebentar. Kita bacakan pemenangnya. Oke. Bu, di mana ya? Oke. Belum masuk ya berarti? Pemenangnya. Nanti aja Bu. Oh, cookies. Oke, cookies. Ya, cookiesnya Indra. Oke, cookiesnya ya. Siap-siap ya, siapa yang akan jadi pemenangnya? Nah, ini dia. Cantik banget. Berapa harganya? Jadi kita ada 3 pemenang yang akan kita pilih untuk hari ini ya Chef. Ada hadiah? Ada. Oke, cemimin. Iya. Sudah sampai akhir acara. Ayo. Kita sudah sampai akhir acaranya. Iya. Oke, di sini tadi kuis ya. Oke, untuk jawaban kuis kita kali ini yaitu kita sebutkan dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 buah produk Zeelandia yang digunakan di dalam resep yang pertama yaitu lemon meringue cookies. Jawabannya adalah yang pertama adalah Athena baking powder. Ya kan? Yang kedua, Larom vanilla susu. Dan yang ketiga adalah Paleta excellent lemon. Iya, ada Athena juga sebetulnya Chef. Ya, jadi Athena baking powder yang pertama, yang kedua Larom vanilla susu dan Paleta excellent lemon. Nah, untuk pemenang yang menjawab dengan benar ya, peserta yang menjawab dengan benar dan beruntung. Edisi live baking demo kita kali ini yaitu yang pertama adalah Ibu @sarah_maulani. Nanti hadiahnya atau kita hubungi lewat admin ya. Kemudian pemenang yang kedua adalah dari Ibu atau apa ini? @jatiningsih Nining. Ya, selamat ya Bu ya. Nanti akan kita hubungi ke Ibu langsung. Kemudian wah, saya udah bikin deg-degan nih. Aduh. Bu Pemret, coba tolong handphonenya mati. Ibu, handphonenya. Camina bikin deg-degan loh. Mereka nungguin loh. Satu lagi Chef. Oke, satu lagi ya. Jeng. Ayo. Siapa? Oke, yang ketiga adalah @venesias_kitchen. Ibu atau bapak ini ya. Tapi kayaknya ibu. Ibu deh kayaknya Chef. Oke, Ibu ya. Selamat pada pemenang. Dan di sini ada juga satu peserta teraktif. Nah, ini jarang-jarang loh. Jarang-jarang nih. Baru kali ini kita ada apresiasi untuk peserta yang selalu bertanya aktif ya. Artinya melihat dari awal sampai akhir jeli kita. Banget, Betul, ya, jeli sekali ya. Sampai
minyak lupa. Oke, peserta teraktif @Heriani Raharja. Selamat kepada seluruh pemenang, nanti akan dihubungi oleh tim admin kita dan akan diminta alamat lengkapnya untuk dikirimkan hadiahnya. Oke, itu saja ya. Saya berharap, kami semua berharap ide kreasi yang kami tampilkan kali ini semoga bisa menjadi inspirasi baking lover untuk menyambut Lebaran ini ya, Lebaran ini baik untuk sendiri ataupun buat usaha. Oke, itu saja dari saya, Cemimin. Kita ingatkan kembali. Stay safe dan keep exploring. See you.